Halo pagi Dokter Henry. Hai, selamat Selamat pagi pagi, dok. dokter. Wah, dokter udah di klinik ya pagi-pagi? Rutinitas saya jam 6:30 pagi saya di McD. McD. Beneran dok? Beneran. Jadi setiap pagi tuh jam 6 dari rumah, terus jam 6:30 udah sampai McD. McD-nya itu nggak jauh dari klinik. Oh, Jadi kerjaan saya tuh di situ tuh ngopi. wah luar biasa dok, pagi banget. Black coffee no sugar ya dok? Nah, Sugar. Dok, salam kenal dok. Aduh, senang banget Iya, hari ini bisa kita ngobrol. Karena saya ngeliat di video dokter tentang skincare, tentang healthy lifestyle. Itu saya tertarik pengen ngobrol ke dokter. Terus ini kan saya lihat ada banyak dokter edukasi tentang skincare dan dokter kan termasuk pejuang jerawat ya dok, iya betul dok. dan healthy lifestyle. Jadi ada nggak sih hubungan kesehatan kulit dengan lifestyle kita, dok? Kalau menurut dokter gimana? Iya, awalnya itu kan sih jerawatan parah tuh tahun 2018 ya dok. Jerawatan Ya. parahnya sebenarnya karena kena efek samping steroid cream sih. Uh, Nah, jadi begitu lepas tuh langsung keluar semua. Nah, pada saat itu saya langsung ke dokter spesialis kulit yang memang nggak pakai steroid di krimnya. hmm, Sembari jalan itu, saya juga research kan dok. Penasaran nih hmm, sebenarnya ada hubungannya nggak sih sama lifestyle? Karena hmm, kayaknya kalau cuman dari skincare doang, kok aneh ya gitu. Rasanya ada juga orang yang, misalnya cowok-cowok deh ya, cowok-cowok kan nggak pakai hmm, make up, dia juga hmm, skincare-nya nggak aneh-aneh gitu ya, tapi kok masih hmm, tetap jerawatan gitu. Nah, akhirnya baca-baca, nonton YouTube itu ketemunya YouTube-in yang dari luar semua yang bahas hubungan hmm, jerawat dengan makanan. Jadi hmm, akhirnya saya ikutin satu diet, tapi dietnya lumayan ekstrim sih dok. Dia vegan, udah vegan, hmm, low fat. hmm, Terus nggak makan sugar, nggak makan oil gitu. Itu saya cobain cuman kuat sekitar 1 bulanan sih. Terus berat badannya langsung hmm, drop banget, drop parah banget. Saya jadi kurus banget. Tapi jerawatnya cepet, inflamasinya tuh cepet mereda gitu. Sampai dokter saya juga bilang, kamu ini progresnya cepet banget ya dibandingin pasien hmm, lainnya. Karena waktu itu bener-bener parah banget, satu muka tuh yang meradangnya sampai merah banget sama bengkak-bengkak bernanah gitu dok. hmm, Memang sih saya selalu cerita juga kok, kalau itu saya ke dokter spesialis kulit, ada dikasih antibiotik juga, terus ada treatment juga, makanya bopengnya tuh, bekas-bekasnya tuh nggak terlalu parah. hmm, Plus lagi ditambah kan memang saya kayak kulitnya sih nggak gampang bopeng ya. Dengan jerawat hmm, yang separah itu, hmm, healingnya tuh nggak seperti orang lain yang jerawatnya parah bisa bopeng yang dalam-dalam banget. Itu saya nggak hmm, pernah ada sih ya untungnya. Tapi saya nggak tahu sih itu ada hubungannya sama makanan atau genetik atau hmm. dua-duanya dok. Mungkin nanti dokter bisa bantu jelasin juga ya dok tentang pembentukan si Masalah bopengnya scar. ini. Oh ya. Ya, kayak gitu dok. Nah, karena waktu kemarin saya dietnya lumayan ekstrim 1 bulan, terus berat badannya turun banget. Nah, Hmm, dari situ saya mulai untuk olahraga yang build muscle, yang weight hmm, training. Jadi makanannya juga harus proteinnya cukup kan dok. Nah, di situ hmm, juga jadi timbul masalah lagi. Aduh, mau naikin berat badan, mau bentuk muscle, tapi at the same time saya tahu ada beberapa makanan yang tinggi protein yang nge-trigger jerawat saya. hmm, Kan biasanya kan orang mau naikin berat badan sama bentuk muscle, minum protein, minum kalau nggak protein susu biasa gitu kan hmm, disuruhnya. Terus pagi-pagi mungkin makan roti sama peanut butter gitu. Nah, saya tuh nggak bisa minum susu dairy products, nggak bisa. Terus telur juga nggak bisa dok. Selalu berasa hmm, kalau kebanyakan makan telur, apalagi beruntun gitu ya tiap hari, hmm, itu langsung mungkin sehari sampai 2 hari berikutnya timbul jerawat, mungkin 1 2 aja ya dok. Tapi merah banget gitu. Inflamasinya tuh bukan bukan jerawat yang kecil-kecil beruntusan, tapi ini tuh yang merah banget gitu dok. hmm, Terus tinggi gula sih udah pasti ya. Kalau makan tinggi gula plus tinggi tepung itu kan jatuhnya gula juga kayak martabak. hmm, Berasa banget itu besoknya langsung hmm, kok, oh tadi misalnya jerawatnya cuman ada jendul dikit gitu ya. Besoknya bisa yang langsung meradang gitu. Itu yang saya berasa banget sih, Dok. Kalau dari dokter gimana, Dok? Waktu dokter vegan diet itu yang turun
kira-kira lemak atau muscle juga dok? Boleh tahu nggak? Saya nggak tahu sih dok, karena waktu itu saya belum terlalu belum terlalu merhatiin soal komposisi Muscle. tubuh. Iya, Hmm. waktu itu concernnya masih di jerawat aja. Pokoknya saya mau jerawatnya hilang aja gitu. Jadi banyaknya ya Hmm. makan sayur, terus Hmm. nggak makan lemak, nggak makan minyak Hmm. gitu. Jadi nggak Hmm. gorengan, tumis juga pakai air doang. Pada saat 2018 itu ya dok. Bisa turun berapa kilo itu dengan vegan diet? Saya paling rendahnya kayaknya ada 47 dari 50 kilo deh. Atau Hmm. dari 52-an ya. Saya agak lupa juga sih dok. Dalam Tapi sebulan ya dok? turunnya sampai 47 kilo. Oke. Jadi kalau misalnya dari biokimia dok, tadi dokter ada dua macam ya. Yang pertama dengan vegan diet, terus perubahan kulit lebih baik. Tapi di sisi lain ada protein yang kita mesti asupan, dan protein itu yang namanya esensial protein, esensial amino acid, sama esensial fatty acid itu hanya ada di protein, bahannya dari hewan. Untuk membuat hormon supaya komplit, kita harus nggak cuma yang non esensial yang bisa dibentuk sama tubuh, tapi yang esensial kita ambil itu biasanya lengkapnya adanya di hewan. Jadi ada dua macam. Pertama dengan vegan diet aja kita bisa turun berat badan dan inflamasinya reda. Yang kedua, masalahnya kita butuh protein kan dok, tapi kita malah alergi dengan protein, terutama mungkin protein dari hewan. Jadi yang pertama ini kalau kita lihat biokimia dok, ada namanya Rendal cycle dok, mungkin dokter pernah lihat ya. Rendal cycle dari glukosa jadi ATP, jadi tenaga. Dari protein larinya juga ke di mitokondria, di sel kita yang bakar, yang pakai oksigen itu. Mitokondria itu protein masuknya ke asetil koenzim A juga jadi tenaga. Dari lemak masuknya ke asetil koenzim CoA juga jadi tenaga juga. Jadi tiga-tiga ini kita sebut renal cycle. Tapi karbohidrat atau gula atau glukosa, kan karbohidrat itu kan tepung gitu, semuanya larinya jadi glukosa. Itu sama lemak itu nggak cocok mereka dok, nggak temenan. Mereka ini sirik-sirikan. Jadi kalau kita makan nasi misalnya pakai rendang, nasinya sepiring pakai rendang misalnya kan gitu. Nasinya itu jadi asetil koenzim A, begitu penuh di dalam satu sel, dia lempar keluar namanya sitrat. Sitrat itu jadi lemak. Justru dari kelebihan asetil koenzim A atau ATP, tenaga tubuh nggak perlu nih tenaga, kebanyakan nih dapat dari makanan gitu. Terus dia akan lempar keluar ke sitoplasma, dirubah jadi sitrat. Sitrat ini bahan baku untuk jadi lemak, dia blok si lemak tadi dok. Jadi harusnya kan tiga nih masuk ke sini dalam satu mitokondria udah penuh. Si lemak mau dibakar nggak bisa, diblok. Hasil produk dari si glukosa tadi. Ada transporter yang masuk ke dalam, diblok. Jadi nggak bisa. Jadi si rendang udah jadi lemak aja, nggak dibakar. Nah, sama kebalikan dok. Jadi kalau kita banyak energi kita makan lemak, misalnya kita karnivor, makan lemak, makan daging terus kan, produk akhir lemak ini akan masuk mitokondria, jadi asetil koenzim A, jadi ATP. Kalau kebanyakan dia akan ngeblok glukosa dibakar. Jadi mana yang banyak duluan nih? Kalau kita banyak makan karbohidrat, lemak akan diblok. Kalau kita makan lemak banyak, tiba-tiba dok, aduh pengen banget makan pancake, masuk tiba-tiba karbohidrat gula kan. Tiba-tiba tuh lemak badan kita lagi bakar lemak nih. Itu produk akhirnya dia ngeblok jalur pirufat namanya dari karbohidrat untuk dijadiin tenaga. Nggak dibakar, langsung lempar lagi keluar. Makanya kita kalau misalnya udah terbiasa carnivore diet misalnya, tiba-tiba kita makan gulanya nggak langsung tiba-tiba turun. Jadi tinggi gula, tiba-tiba badan kita nggak enak, gatal, jerawatan, seperti itu gitu. Kalau kita biasa pakai energi dari karbohidrat atau gula, si lemaknya akan diblok. Makanya kita nggak bisa dua-duanya tinggi dok. Jadi kita nggak bisa makan nasi, mie, roti, tapi dagingnya banyak, ikannya banyak, protein nggak bisa. Jadi itu pasti akan saling ngeblok. Ya kalau kita vegan diet, saya setuju dok. Kalau vegan diet dia tinggi karbohidrat, rendah lemak. Kita nggak boleh tinggi karbohidrat, tinggi lemak. Harus pilih ya dok. Harus pilih. Atau kita carnivore diet, tinggi lemak, tinggi protein, rendah karbohidrat. Iya, nah, iya. jadi pilih.
Terus masalahnya gimana dengan kalau kita makan alergi ya dok ya? Itu kan reaksi Iya. autoimun, imun. Harusnya semua yang masuk di dalam pencernaan kita itu hancur dok dengan asam lambung. Jadi nggak ada bakteri atau virus yang bisa masuk melewati dari makanan kita tuh nggak ada. Kita salah makan terus kita diare gitu, nggak ada. Harusnya pertahanan tubuh kita pertama tuh di lambung, itu pH-nya kecil kecil sekali, itu hancur mati semuanya, semua termasuk zat alergen dari telur. Harusnya ada yang nggak boleh masuk. Jadi kalau kita makan telur itu hanya sekian persen yang bisa masuk, lebihnya dibuang. Nggak semua 100% dari telur itu masuk semua, nggak dok. Ada zat-zat di alergen yang nggak boleh masuk, dari ikan, dari udang misalnya, dari telur, nggak boleh masuk ke dalam pencernaan. Maksudnya nggak boleh diserap. Itu hancur. Nah, tapi kalau problem kita di pencernaan dok, lewat tuh dok. Yang harusnya alergen malah lewat. Nah, jadi ada dua kemungkinan dok. Pertama tadi konsumsi karbohidrat plus lemak, lemaknya nggak dibakar, jadi lemaknya numpuk numpuk di dalam sel lemak, lama-lama jadi masalah juga. Yang kulitnya kering, kulitnya jerawatan, inflamasi. Karena kalau misalnya kelebihan sel di dalam sel lemak, itu badan kita jadi oksidatif stres namanya. Bisa jadi makannya udah bener, tapi problem di pencernaan. Nah, kalau problem di pencernaan itu biasanya hubungannya sama saraf ke otak, dok. Stres kronik stres, bukan dalam pikiran ya, fisik. Bisa aja fisik. Kronik stres, tidurnya, itu ada masalah dengan pencernaan. Sama saya ngelihat di YouTube dokter tentang 48 jam. Saya pernah eksperimen sekali sih dok. Yes, 48 jam puasa itu stres dok badannya. Di situ dokter bilang, kok keluar beruntusannya? Iya, sempet dok. Itu kayak, saya seumur-umur gak pernah ya kulitnya kayak gitu. Sampai bener-bener yang beruntusannya kecil-kecil terus bernanah, itu saya nggak pernah sama sekali. Baru saya alamin pas saya cobain fasting 48 jam itu. Okay. Itu sebenarnya apa sih dok yang terjadi? Stres, inflamasi badannya dok. Oh. Jadi inflamasi itu bisa inflamasi kronis, bisa inflamasi akut. Stres kronis, misalnya DM, orang DM diabetes, itu kan stres kronis kan. Jadi kulitnya ada problem, ada masalah. Tapi stres akut juga bisa. Pada saat kita dokter olahraga, itu badan kita stres dok. Pada saat kita berpikir, bekerja, itu badan kita stres. Tapi kita mau itu stres yang akut stres. Jadi kita olahraga, terus kita relaxing. Olahraga, relaxing. Kita kasih kesempatan untuk relaxing otot kita. Nah, tapi kalau kita puasa dok, badan kita stres. Jantung lebih cepat berdebarnya, terus pembuluh darah konstriksi, makanya dokter dingin rasanya. Ya, ya itu saya berasa tuh. Iya, tachikardi, dan kita agak susah berkeringat jadinya karena kita konstriksi tadi pembuluh darah. Itu dari saraf dok, dari saraf. Dia kirim sinyal ke semua organ, termasuk di lambung. Di lambungnya pergerakannya agak terhambat. Dan itu dari saraf. Jadi kalau kita misalnya kita banyak pikiran, kita juga BAB agak susah. Normalnya seperti itu. Jadi dari sini ke pencernaan. Nah, karena kita 48 jam badan kita stres, otak kita minta energi, kita nggak kasih energi, badan kita stres, radang. Itu radang. Terus gimana cara lowering stres? Makan. Makan itu kalau kita habis makan kan relax, dok. Tadi buru-buru, kebanyak kerjaan, terus kita makan siang, aduh, relax. Makanya ada orang dengan masukin sesuatu ke sini, kayak pagi aja ngopi, relax, misalnya badannya lebih relax gitu. Kadang-kadang orang pakai rokok coba relax gitu kan. Nah, jadi itu yang kita perlu keseimbangkan. Jadi saya nggak tahu dok, kalau tiba-tiba kaget, badannya tiba-tiba kaget, stresnya naik. Sebelumnya dokter biasa intermittent fasting nggak sebelum 48 jam itu? Biasanya gimana jam makannya dok? Iya, saya biasanya intermittent fasting berarti nggak makan tuh 14-16 jam sih dok. Tapi itu kemarin juga ada masalah juga dok. Jadi tahun 2022 kan saya mulai lebih rutin tuh intermittent fastingnya ya. Itu sempat di bulan Agustus, saya kan sebenarnya setiap bulan itu tracking jadwal menstruasi ya dok. Tapi di bulan Agustus tuh sempat nggak menstruasi. Terus di bulan pokoknya ada 1 bulan di mana saya nggak mens. Terus bulan depannya saya mens. 1 bulan saya mens 2 kali. Terus di bulan depannya saya nggak mens. Terus sempat juga saya telat tuh sampai 20 hari gitu dok.
Jadi waktu itu saya cari-cari lagi soal fasting, apakah badan saya tuh nggak bisa fasting yang selama itu dan seberentet itu, karena kan lumayan lama ya, mungkin ada 6 bulanan saya intermittent fastingnya ketat 14 sampai 16 jam gitu, kadang bisa sampai 20 jam. Nah, terus saya ketemu satu dokter Mindy namanya, dia itu bahas fasting pada perempuan, Dok. Jadi kalau menurut beliau, pada perempuan harusnya fastingnya itu nggak boleh terus-terusan. Jadi ada masa di dalam, misalnya period cycle kita 28 hari gitu, Dok. Nah, beliau jelasin di saat menstruasi, jadi di hari 1 sampai 13 itu perempuan boleh fasting, boleh long fast juga, dan makanannya boleh ke arah keto, low carb. Nah, tapi ada masa di mana benar-benar kita nggak boleh fasting lebih dari 13 jam. Itu pada saat 1 minggu sebelum menstruasi. Menurut beliau itu kita nggak boleh fasting di situ, dan makanannya boleh lebih ke tambahin karbo, tapi bukan karbo simple juga sih, karbo-karbo kompleks gitu. Tapi jangan low carbs dan jangan puasa karena bakalan memicu stres kita lebih tinggi lagi gitu. Dokter pernah dengar soal itu nggak, Dok? Terus jadi saya cobain kayak gitu, fastingnya nggak full terus-terusan, dan akhirnya mensnya jadwalnya balik lagi Setuju Dok. gitu. Seperti Itu itu menurut emang. dokter gimana, Dok? Iya, memang seperti itu Dok. Jadi sebenarnya keseimbangan itu keseimbangan inflamasi di badan kita ya, stres di badan kita. Kan dokter olahraga stres, dokter bekerja stres, dokter kurang tidur, badannya kita stres. Terus kita fasting, kita stres. Lagi menstruasi itu juga badannya stres. Jadi itu mesti diseimbangkan, Dok. Jadi kalau dokter fasting 48 jam, kalau dokternya tidurnya cuma 6 jam, itu macam-macam masalahnya. Macam-macam masalahnya karena tidur penting. Jadi pada saat kita puasa, apalagi puasa panjang, makanya kita perlu antiinflamasi, radang yang dikurangin dengan cara tidurnya lebih banyak sih sebenarnya, Dok. Makanya banyak orang yang happy banget dengan intermittent fasting, dia turun berat badannya cepat sekali, tapi tiba-tiba rambutnya rontok, menstruasi ada masalah. Karena nggak benerin tidurnya. Kalau perempuan tuh, saya pernah lihat juga katanya, bener nggak sih, Dok, kalau perempuan lebih butuh banyak tidur daripada laki-laki? Kayak minimal kalau dokter suggest berapa jam? Semua orang, Dok. Semua orang tergantung stresnya. Jadi ada orang yang tidurnya mungkin 6 jam, tapi bangun pagi dia santai. Nggak ada buru-buru, pekerjaannya santai, cuman ngobrol-ngobrol sama tetangga, sore-sore dia udah rileks, dia nggak olahraga misalnya, cuma nyapu-nyapu aja, terus sore apalagi di kampung, yang nggak ada sinyalnya, masuk rumah nggak ada sinyal, nggak pernah lihat sosial media, masuk TV RI, langsung ngantuk tidur. Jadi rileksnya banyak, walaupun tidurnya mungkin nggak terlalu panjang, tapi dalam 24 jam circle itu dia banyak rileksnya. Tapi ada juga orang yang begitu bangun dia udah langsung kejar meeting, macet, terus dalam pekerjaannya stresnya tinggi. Nah, itu dia butuh anti stres yang lebih gede. Tidurnya lebih panjang, tapi normalnya kira-kira 7-8 jam, Dok. Normalnya 7-8 jam. Makanya kadang-kadang ada orang bilang saya mau traveling nih, mau healing gitu. Tapi di keadaannya di waktu traveling malah tidurnya kurang 3 jam. Waktu traveling dia jalan-jalan kemana gitu. Makan kulinernya dia semua dicobain, sebenarnya badannya stres di situ, jadi nggak dapat healingnya. Saya kadang-kadang suka dapat pulang dari jalan-jalan sampai ke Indonesia, dia jerawatannya banyak, full. Ya, saya yakin waktu traveling dia pasti semua makanan dicobain dan tidurnya juga pasti kurang. Makanya itu keseimbangan antara stres sama rileksnya, Dok. Kalau dokter fasting juga ya, Dok? Saya fasting. Berapa jam? Fasting. Saya normalnya saya tuh 1 meal a day. Jadi cuma makan jam
sekitar jam 5, jam 6 sore saya makan sekali, habis itu tidur. Jadi pagi saya black coffee. Kalau siang saya pengen segar, saya minum Coke yang zero. Yang zero karena ada di kulkas, jadi saya pengen segar aja. Terus udah. Kalau misalnya, tapi normally, jadi artinya saya masih makhluk sosial lah. Jadi kalau misalnya ada mau lunch sama orang ya saya makan juga. Tapi biasanya enggak. Kalau misalnya sama keluarga pengen nyobain sesuatu, pagi kadang-kadang saya sarapan. Di weekend misalnya. Tapi normalnya sih enggak sih. Jadi diikutin aja, Dok. Jadi intermittent fasting itu tergantung orang sih. Tergantung sosialnya juga. Jadi kalau misalnya tidurnya kurang, Dok, misalnya ada orang yang nanya, Dok, saya tidurnya cuma 3, 4, atau 5 jam, berarti badannya stres. Jangan ditambah puasa. Jadi kalau stres. tidur, mendingan jangan fasting ya, Dok? Puasa. Jangan puasa. Makanlah. Tapi makan yang mengurangi stres. Jangan makan yang nambah stres. Makan yang nambah stres di badan itu kan glukosa. Jadi makan yang mengurangi stres. Jadi makan protein hewani, makanlah. Terus, Dok, kalau misalnya kita kurang tidur, itu masalah di pencernaan. Padahal sayur sebenarnya nggak perlu. Sayur itu nggak perlu. Kita nggak butuh sayur. Cuma kalau ada masalah, kalau misalnya kita kurang istirahat atau stres fisik kita panjang sekali, terus kita puasa, ada masalah nanti di pencernaan. Sehingga BAB susah, Dok. Bisa keras banget. Jadi di situ kita butuh sayur. Seakan-akan jadi sayur itu satu yang penting sekali gitu. Padahal itu kalau kita lihat sayur itu nggak banyak diserap tubuh kan, Dok, karena seratnya kan. Jadi cuman buat ngelewatin, cuman masukin ke lambung, ke pencernaan, cuman ngelewatin supaya ngelancarkan BAB. Sekarang pertanyaannya, kenapa butuh sayur? Kenapa harus pakai sayur supaya bisa BAB? Karena ada stresnya, Dok. Jadi kalau kita tidurnya cukup 7-8 jam, pencernaan nggak ada masalah. Tapi kita kan selalu berpikir nggak cuma sebagai awam, tapi sebagai dokter aja, Dok. Sama seperti pagi-pagi badan saya pegel, leher pegel. Itu gimana ya? Udah minum obat aja, biar enak, biar seger. Paracetamol, Panadol, antiinflamasi, misalnya kan gitu, kita minum aja udah enak. Jadi besok-besok kalau kita pegel, ya minum obat. Kalau kita pegel, ya pijat. Tapi kita nggak balik lagi ke akar masalahnya. Kenapa sih saya pegel? Ada masalah apa? Dirunut lagi gitu. Jadi kita kan selalu gitu, Dok. Sama seperti vitamin. Jangan-jangan saya perlu vitamin ini, vitamin itu. Kalau pencernaan kita nggak ada masalah, Dok, masuk, Dok, dari mikronutrisi dari makanan. Tapi kalau ada cukup. Cuma kalau ada masalah, jadi nggak masuk atau jadi kurang. Jadi karena ada sesuatu masalah, kita butuh yang lain. Jadi kita berasa yang lain itu penting. Padahal mungkin ada yang ganggu ini, ada yang ganggu saya, pencernaan saya, aktivitas ini ada yang kurang seimbang sehingga saya butuh yang lain gitu. Jadi seakan-akan yang lain itu penting gitu. Yang itu kadang-kadang kita mesti runut lagi gitu, kita cek lagi. Kalau dokter sekarang, Dok, apa yang dokter lakukan? Kalau itu kan dokter pernah eksperimen, pernah vegan. Kalau sekarang dokter gimana, Dok? Lifestyle-nya, olahraganya, makanannya, apa yang dokter kira-kira penting sekali sekarang? Kalau sekarang fastingnya kan sesuai sama jadwal mens gitu ya, Dok. Jadi kalau seminggu sebelum dapat saya nggak fasting. Kalau makanan, waktu yang kemarin saya ada cerita dokter di DM itu, waktu kolesterol tinggi banget. Itu tuh sebenarnya saya kan lagi ketat intermittent fasting dan makanannya tuh lebih sering ke low carbs. Karena saya cek terus kan itu, Dok, kolesterol sama triglycerid juga. Terus saya lihat hasil saya di tahun 2020 kayaknya, waktu belum ketat fasting, itu sebenarnya kolesterol saya udah agak lumayan tinggi sih, tapi nggak setinggi setelah saya ketat fasting dan lebih low carb.
Karena kan begitu lihat kayak, wah waktu itu kolesterol totalnya 350 kan, langsung kaget kan, masa udah di saat menurut saya tuh lagi prime-nya nih, olahraganya kencang, terus makannya juga lebih ke low carb, terus fasting, masa malah jadi kayak gini sih hasil cek darahnya gitu. Jadi waktu itu kan saya bingung. Jadi akhirnya saya coba karena mensnya jadi nggak lancar kan, jadi fastingnya saya kurangin, terus makannya nggak terlalu low carb. Terus kemarin saya baru cek lagi dok hasil darahnya, kolesterolnya LDL-nya turun, tapi HDL-nya juga ikutan turun, terus trigliseridnya ikutan naik dok. Jadi kayak balik 2020. Jadi kayak kan waktu itu saya pernah lihat YouTube-nya Dr. Ken Berry. Dr. Ken Berry kan lebih ke carnivore diet ya kalau nggak salah sekarang, sama fasting juga. Nah, beliau waktu itu bahas sama peneliti dan dokter lainnya. Jadi mereka lakuin penelitian di orang-orang yang melakukan keto tapi lean ya dok, jadi bukan yang obese gitu. Nah, hasilnya tuh mereka sebut sebagai, kalau nggak salah, lean mass hyperresponder. Dan polanya itu semua LDL-nya naik, HDL naik, triglyceride turun setelah melakukan keto. Ketonya juga disebutnya sih clean keto ya, jadi bukan yang banyak-banyakin tambah lemak dengan sengaja juga gitu. Dia tetap clean keto. Nah, hasilnya kayak gitu. Jadi waktu itu saya sempat mikir, apa iya sih saya termasuk kayak gitu ya, karena kan polanya sama tuh, LDL, HDL-nya naik sama triglyceridnya turun. Terus begitu saya balik lagi juga gitu kan hasil darahnya. Sekarang sebenarnya masih agak bingung sih dok, kayak saya harus dietnya nih lebih ke arah gimana sih, agak ada takut apa saya nggak cocok kalau low carb. Karena pernah juga tes ini dok, DNA ya, tes DNA. Apa sih namanya, saya lupa tuh. Di situ sih hasilnya saya sebenarnya lebih cocok ke low fat daripada low carb. Jadi waktu itu kepikiran nih, aduh sebenarnya harusnya gimana sih, bingung juga dok. Menurut dokter gimana sih dok? Kita harusnya gimana sih, low fat kah, low carb kah? How do we know kalau kita tuh cocoknya ya low fat atau low carb itu? Soalnya kan kalau bilang sekarang kan lebih banyak orang bahas harus low carb kan dok. Tapi kalau lihat orang Jepang, orang Korea itu kan karbonya banyak banget tuh. Waktu kemarin Korea lihat, gila itu perempuan makan karbo tuh ya bisa banyak banget dok. Bisa banyak banget, saya habis setengahnya tuh even saya nggak habis gitu. Cuman kok masih ya kurus-kurus aja, terus kulitnya juga bagus-bagus aja gitu. Karbo jahat gitu ibaratnya, kok orang Jepang sama Korea bisa fine-fine aja gitu dok. Itu dokter gimana dok? Iya, memang sampai sekarang juga ada banyak penelitian tentang blue zone, dok. Blue zone itu area-area yang kayak di Okinawa di Jepang, itu mereka bisa umur panjang padahal mereka masih karbo. Nah, tapi kalau saya sih, kalau menurut saya sebenarnya kita mesti balik, nggak cuma diet tapi lifestyle 24 jam. Dan kita balik lagi, kalau sebagai dokter harusnya nggak ngelihat si anu ya, tapi atau saya gitu, tapi ngelihat biokimia kan dok. Nah itulah basic, dan biokimia kita itu sama. Mau manusia dari lahir misalnya di Jepang, di Korea, di Indonesia, orang Jawa atau orang suku lain itu sama-sama manusia. Biokimianya ada tadi, makanya kita mesti belajar Randall cycle, belajar biokimia lah gitu. Nah, tapi memang nggak cuma cukup di situ kan dok. Jadi ada orang yang bilang, oh itu carnivore diet cuma makan daging-daging aja cancer. Kalau kita lihat tadi makanan oke, tapi kalau lifestyle kita nggak bener ya problem. Termasuk apa sih keuntungan intermittent fasting, yaitu autofagi. Kalau masih muda, masih 12 tahun, 13 tahun umurnya ya, yang nggak perlu harus autofagi. Tapi kalau udah usia kayak saya gitu, udah 50-an, kita kan mesti cek ada yang salah, ada yang benar nggak pada saat kita produksi DNA kita. Replikasi DNA. Kalau ada salah buat, nanti bisa jadi cancer. Makanya kita perlu autofagi buat bersih-bersih. Tapi kalau kita lihat dari Randall cycle, kalau kita high carb, kita memang harus low fat. Tapi untuk kesehatan kan bisa aja orang badannya bagus tapi tiba-tiba sakit. Itu kan beda lagi gitu. Atau nggak cuma sakit, tapi mungkin problem di kulit, rambut, seperti tadi dokter bilang menstruasi jadi problem juga, ada PCOS misalnya. Jadi itu satu keseimbangan.
24 jam kita tuh ngapain aja. Kalau ngomongin kolesterol, Dok, sebenarnya yang kita makan, kolesterol yang kita makan itu hanya 25% yang masuk, Dok. Sisanya keluar. Nggak masuk, nggak semua masuk. Ya 75% yang masuk ke dalam tubuh kita. Misalnya 100% kolesterol yang masuk. Itu 75% dari mana? Asam empedu. Jadi kan kalau kita makan kolesterol kan salah satunya bikin tuh asam empedu. Di liver kita bikin asam empedu. Nah, asam empedu ini gunanya buat apa? Buat mecahin lemak yang kita makan. Kalau kita makan telur, makan ikan, makan daging, itu dipecahin pakai asam empedu. Kalau nggak bisa masuk ke dalam. Kalau kita kekurangan nggak punya asam empedu, itu lemak nggak bisa masuk, loss aja, keluar BAB. Jadi dengan asam empedu itu dia masuk lagi. Asam empedu itu bahannya kolesterol. Nah, jadi yang masuk 75% itu asam empedu yang kita dari dalam keluar masuk lagi ke dalam. Itu 75% kolesterol. Hanya 25% yang masuk, sepertiga ya, seperempat ya. 25% yang masuk yang dari makanan. Nah, tapi kan tubuh kan nggak cuma butuh asam empedu, dia butuh DNA aja pakai kolesterol bungkus ya. Terus hormon-hormon insulin, glukagon, testosteron itu semua pakai kolesterol. Terus dari mana kolesterol ini dibikin sama liver? Bahan bakunya untuk bikin kolesterol, untuk bikin trigliserid, gula. Syaratnya insulin mesti tinggi. Kalau insulin kita rendah, kita nggak bisa bikin kolesterol. Nah, jadi kalau insulin kita tinggi, berarti kita masuk karbo dong. Kita bisa bikin kolesterol sama trigliserid. Jadi kalau dokter makan banyak karbo, trigliseridnya naik. Tapi kolesterol juga dibikin. Dari mana sekarang kolesterol sama kita bikin? Dari LDL kolesterol. Si liver dia bikin reseptor LDL, dia bikin reseptor. Jadi kayak lubang kunci-kunci gitu loh. Si LDL masuk, ditangkap sama si liver dengan LDL reseptor, diambil, dihancurin, proteinnya dipakai lagi, kolesterolnya dipakai lagi, dibikin lagi baru. Keluarlah trigliserid sama kolesterol dari liver. Nah, syaratnya untuk bikin LDL reseptor banyak, itu insulin masih tinggi. Nanti kalau ada enzim transmitter namanya SRBP1, itu bikin LDL reseptor banyak. Jadi kalau insulin kita rendah, LDL reseptornya sedikit, Dok. Nggak dibikin, sedikit. Akibatnya apa? LDL-nya nggak masuk ke dalam liver. Berenang-renanglah LDL di dalam darah. Makanya kalau insulin kita rendah, kita kurang karbo, LDL naik. Karena nggak dimakan sama liver. Ya kan? Nggak dimakan sama liver. Nah itu LDL, fisiologi LDL-nya. Kenapa LDL tinggi pada saat kita low karbo. Yang kedua, tapi tubuh kan butuh kolesterol. Orang bikin asam empedu gimana kalau kita nggak bikin, kalau nggak ada kolesterol, dari mana? Liver nggak bisa ngambil. Keluarlah tadi, kalau dalam keadaan kita berpuasa, dalam keadaan kita low karbo, yang keluar yaitu yang ngambilin HDL. Tadi LDL yang susah diambil, tapi HDL yang bisa diambil. Nah, HDL dibentuk jadi banyak sama liver. Liver bikin HDL banyak, supaya apa? Ngambilin, karena kita nggak makan, dok, karena intermittent fasting, karena rendah karbohidrat, dia HDL ini ngambilin kolesterol dari sini, dok. Yang ngambilin, pecahin lemak, trigliserid di dalam sini, bukan di dalam darah, dok, di dalam sini, itu HDL. Nggak cuma di sini kan, dok, HDL. Dia ngambilnya nggak cuma di sini, tapi dari pembuluh darah yang ngeplak, dari trigliserid dari mana-mana, diambilin beserta sama kolesterolnya. Diambil, masuklah, itu yang dipakai, HDL itulah yang dipakai di liver untuk bikin kolesterol. Makanya HDL-nya tinggi. LDL-nya susah masuk, susah dihancurin di liver, HDL-nya tinggi. LDL tinggi, HDL tinggi, totalnya tinggi lah. Nah, kondisi mana yang bikin HDL kita tinggi? Puasa, AMPK tinggi dari mana? Epinefrin tinggi, artinya olahraga. Puasa, olahraga, rendah karbo. Itu bikin kolesterol LDL susah masuk, HDL tinggi karena mau cari kolesterol dari mana-mana. Bagus dong HDL tinggi. Karena itu preventif buat penyakit pembuluh darah. Penyakit pembuluh darah kan banyak ngeplak tuh, kolesterol ngeplak LDL. Itu diambilin sama HDL. Jadi dibersihin sekalian.
badan kita bagus, lebih enak, lemak lebih banyak yang dipecah karena kita olahraga, intermittent fasting, tapi kita stres. Kok tinggi kalau total kolesterol gitu. Kalau Nah kolesterol, itu. dokter boleh tahu nggak dok gimana? Dokter kan intermittent fasting tuh ya kan. Terus Ya, dietnya dokter lebih ke karnivor ya berarti ya? iya, gini dok. Dokter ngalamin hal yang sama nggak dok? Usually biasanya seperti itu. Cuman kadang-kadang kalau saya lagi kepengen karbo, saya makan karbo. Tapi karena kita masih makhluk sosial kan, pengen makan coklat gitu. Nah, kolesterol saya tinggi. Makanya saya ketawa aja dokter begitu gitu. Kolesterol saya itu di atas 300-an, 400-an bahkan. Oh. Kolesterol saya kan saya 3 bulan, 6 bulan sekali saya sering cek. HDL saya sampai 100, 80, 100. HDL saya. LDL ya udahlah. Nah, sekarang pertanyaannya, pasti dok. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa asosiasi LDL kolesterol sama penyakit pembuluh darah kita bikin stres? Nah, jadi LDL kolesterol itu sebenarnya kan lipoprotein dok. LDL ya kan low density lipoprotein. Jadi kolesterol atau minyak itu nggak bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Dia harus dibungkus sama protein. Minyak itu nggak bisa diserap masuk pembuluh darah, nggak bisa. Jadi nggak bisa ada orang pikir kayak di selang wastafel ada minyak lengket-lengket di situ jadi kotor, jadi tersumbat. Enggak, minyak itu nggak larut dalam darah. Jadi lemak kita, kolesterol kita itu dibungkus dulu pakai perahu namanya lipoprotein, masuk ke dalam. Kalau kita makan silomikron namanya. Tapi kalau dari liver VLDL, IDL, LDL. Nah, gunanya apa sih si protein dan kolesterol ini untuk perbaikan jaringan? Jadi kalau kita radang nih, inflamasi, ada radang, nanti datang protein LDL nempel di situ. Radang lagi datang protein nempel. Radang terus, nempel terus. Sempit lah. Terus si orangnya hipertensi dan stroke akhirnya. Terus dicek, wah ada penyumbatan. Siapa yang bikin penyumbatan? LDL kolesterol. LDL kolesterol yang disalahin dok. Bayangkan kalau misalnya di sana ada kebakaran, datang pemadam kebakaran. Kebakaran lagi di gang itu sebelahnya, pemadam kebakaran banyak, macet dong jalannya kan. Terus orang marah sama pemadam kebakaran. Gara-gara pemadam kebakaran, saya jadi macet. Harusnya yang dipikirkan, kenapa ada kebakaran di mana-mana? Nah, biasanya itu ada hubungan sama inflamasi kronis, kurang tidur, hipertensi, diabetes. Nah, tapi dokter lihat deh, diabetes, mellitus, itu problem di gaya hidup, termasuk karbohidrat, glukosa. Paling nggak kita udah mengurangi situ. Tapi gini dok, kalau misalnya misalnya kita cek gula darah dokter bagus, misalnya 80 pagi-pagi ya, belum makan. Terus dokter training, olahraga, 1 jam. Habis cek, minum air putih padahal dok. Cek aja lagi gula darahnya, naik dok, bisa 90. Oh gitu dok? Yes, karena gula pada saat badan kita stres, gula bikin antiinflamasi dong. Antiinflamasi atau autoimun, dia bikin sel banyak, dia butuh gula. Namanya gluconeogenesis. Yang bikin liver. Jadi liver kita bisa bikin gula tanpa kita harus makan gula. Bayangkan ada orang yang kurus, badannya kurus, tapi gulanya naik. Kenapa? Karena dia manage stresnya kurang. Jadi kalau kita stres terus sampai dan tidur cuma 3-4 jam, naik dok gulanya. Walaupun makan kita nggak pakai gula. Carnivore diet misalnya. Atau keto. Naik dok gulanya. Stres aja bisa bikin gula. Apalagi kalau kita stres plus makan gula-gula. Double dong. Double. Nah itu badan itu kan radang, inflamasi. Keluarlah LDL. Nempel, LDL disalahin orang takut kolesterol gitu. Jadi bukan berarti kalau misalnya dalam laboratorium dokter seperti itu keren. Tapi bukan berarti kita nggak mungkin ada ngeplak. Tergantung lifestyle kita. Tapi paling nggak kita udah mengurai sumber-sumber yang bikin gula dari luar. Dari dalam kita bisa bikin gula. Paling nggak itu di situ dok. Nah jadi dengan HDL tinggi, wah HDL tinggi bakalan bagus, kolesterol baik. Belum tentu dok. Kalau HDL tinggi tapi inflamasi tinggi juga,
stres berkepanjangan. Saya ada pasien saya cuma 3 jam tidur, dia nangis di depan saya. Saya nangis karena kok saya ngelihat orang bisa tidur enak, kok saya nggak bisa, saya mesti pakai obat tidur. Manage stres itu penting sekali. Kalau misalnya kita kurang tidur, nanti problem yang lain. Hipertensi ginjal. Ada orang dia nggak diabetes, dok. Karena jantungnya duk terus. Kalau kita melek itu kan simpatik, saraf simpatik yang kerja. Simpatiknya tinggi terus dari pagi sampai malam. Itu mengecil vasokonstriksi pembuluh darah termasuk ke ginjal. Ginjalnya masalah. Begitu ginjal masalah, apakah filtrasinya loss gitu aja atau bahkan dia nggak bisa memfilter makanan kita masuk. Sehingga bisa loss, protein loss. Terus orang lihat, udah gara-gara makan protein nih. Protein kebanyakan kamu makanya bisa loss. Oh enggak. Saringan, kalau kita punya saringan, dok. Misalnya kita punya saringan. Terus kita nyaring sesuatu, terus bocor, maksudnya kurang bagus saringannya. Itu problemnya bukan kelapanya atau apa yang kita saring salahnya. Tapi saringannya masih diganti nih saringannya. Jadi bukan gara-gara protein, bukan. Tapi gara-gara ginjalnya memang ada masalah. Nah, sekarang penyebab ginjal masalah itu apa? Radang di ginjalnya. Sekarang tanya lagi, penyebab radang apa? Ada diabetes? Oh, nggak ada diabetes. Hipertensi nggak? Iya sih, hipertensi. Tidurnya gimana? Langsung nembak ke tidur aja. Iya sih, susah tidur. Makanya kali dokter bilang, sebenarnya cocok makan tuh seperti apa sih? Makan itu hanya sebagian dari lifestyle kita 24 jam. Misalnya kita makan karbohidrat, tapi dokter olahraga, bagus. Gula tadi naik, langsung diserap sama otot. Bedain sama orang ototnya kecil. Gula naik, nunggulah insulin dulu kerja. Kalau gula kan langsung diambil sama otot, kalau ototnya gede, karena otot perlu glikogen kan, dok. Nah, tapi bedanya satu orang sama orang lain, livernya sama, dok. Misalnya otot saya segini, sama bodybuilder ototnya gede, tapi livernya kita sama, livernya nggak bisa dilatih, livernya gede, jadi bisa menampung glikogen. Kan liver nampung glikogen juga, gula. Ototnya yang bikin dia sparring di situ. Jadi ada orang juga kadang-kadang nggak bisa, dok, dilihat badannya aja. Kalau di sel lemak kita itu ada yang hipertrofi, ada yang hiperplasia. Jadi ada orang yang bisa gemuk, gede, ada orang yang gemuk dikit, langsung trigliserid tinggi, hipertensi, diabetes. Jadi nambahin sel lemak. Jadi kadang makannya enak ya. Sembarangan aja makan, tapi kok badannya nggak gemuk-gemuk. Justru menggemuk itu, dok, itu menyelamatkan kita. Kalau kita masih bisa gemuk-gemuk, berarti kita bisa nampung kelebihan energi. Lama-lama sel lemak kita ampun-ampun, ya lama-lama jadi masalah juga gitu. Jadi pada saat kita mulai menggemuk, kita hati-hati nih, tanda-tanda nih, saya kelebihan energi nih. Makanya membesar. Jadi kita mesti lihat, olahraga dokter udah bagus, makannya udah diatur, lihat. Terus kalau kita mau lihat, sebenarnya level inflamasi saya sampai mana sih, dokter bisa cek LED. Oh, laju endap darah, dok. Yes. LED atau HSCRP. Saya pernah cek. Ada HSCRP itu saya pernah cek, dok. Waktu itu sih, seingat saya sih aman ya. Iya, saya pernah cek hasilnya 0,6. Nilai rujukannya di bawah 10 mg per liter ya. Di bawah 1 bagus, dok. Saya 0,6 sih. Iya, keren. Berarti itu bagus. Harusnya aman ya, dok? Aman, nggak usah takut. Nah, tapi memang kadang-kadang ada orang yang masalah dari MCU. Dok, saya mau MCU saya udah, badan saya enak, saya rajin olahraga, saya rajin fasting. Tapi MCU saya kolesterol tinggi. Gimana dong? Padahal saya butuh kerjaan, saya butuh promosi, naik jabatan. Saya bilang, sama seperti dokter. Saya bilang, makan junk food deh. Kolesterol turun, pasti deh. Junk food lah, makan emang enak, kayak es krim, kayak mie gitu, mie instan gitu, makan aja semua. Saya bilang gitu, karbo-karbo, gula-gula, makan. Triglycerid pasti naik. Triglycerid naik, HDL turun, LDL turun, karena ada insulin kan, dok. Jadi LDL pasti diambil sama liver, tuh dipecah-pecah turun dalam darah, kolesterol turun. Nanti
kalau udah MCU berhasil, baru benerin lagi kesehatannya. Karena dok, tadi kalau kolesterolnya tinggi bukan hasil dari triglycerid, kan bukan hasil dari triglycerid kan dok, karena triglycerid nggak bisa bikin. Dokter mau pakai statin nggak ngaruh. Gimana dok kalau misalnya kolesterolnya tinggi? Kita triglycerid tinggi, terus makan karbo, terus lama-lama kolesterol tinggi juga karena liver bikin terus. Karena insulin tinggi, lama-lama kolesterol tinggi juga. Ada juga orang triglycerid tinggi, kolesterol tinggi. Nah itu bahaya, inflamasi radang di badan, bisa ngaplak-ngaplak. Nah kalau liver bikin kolesterol itu tinggi hasil dari bikinan kolesterol karena insulin tinggi, pakailah statin, obat kolesterol, pakailah. Dia ngeblok itu dok supaya nggak bikin. Oh oke. Kasusnya yang kayak kita gini, kalau minum statin berarti nggak ngefek dok? Nggak ngaruh, karena kita bukan karena liver yang bikin. Jadi kalau misalnya liver yang bikin, yang kerja itu HMG CoA reduktase, itu diblok sama statin, jadi nggak bikin kolesterol, nggak bikin triglycerid. Tapi kalau triglycerid rendah, kolesterol tinggi, karena bikinnya bareng tuh dok, triglycerid sama kolesterol. Kalau triglycerid rendah, kolesterol tinggi, berarti ini bukan yang bikinan liver. Jadi udah ngeblok sendiri sebenarnya. Itu hasil dari peredaran dari sini, bukan karena kita bikin. Jadi kalau kita makan statin, nggak akan ngaruh, kolesterol tetap tinggi. Jadi gimana menurunkan kolesterol dengan orang yang low karbo? Makan karbo banyak-banyak. Turun kolesterol, tapi triglycerid naik ya, HDL lebih turun. Iya itu saya kayak gitu dok. Iya. Tapi kemarin kakak saya kan juga ya dok intermittent fasting sama low carb. Nah itu dia berat badannya turun banyak banget sih. Tapi dia nggak olahraga kayak saya ya. Jadi dia agak obesitas. Itu berat badannya turun kayaknya total hampir ada 8 atau 10 kilo deh dok. Terus kan kemarin saya penasaran ya, dia ketonya lebih ekstrim lah dari saya. Kalau saya kadang-kadang aja low carb, kalau dia benar-benar most of the time tuh low carb ya, nggak makan nasi dan karbo lainnya. Hasil tes darahnya, kolesterolnya rendah dok, triglyceridnya juga rendah, LDL dia malah di bawah 100. Jadi saya lihat kok bisa kayak gini ya? Olahraga nggak? Dia olahraganya nggak se-ekstrim saya. Ya. Banyaknya jalan. Dia tiap hari tuh jalannya tuh adalah berapa langkah. Makin olahraga dok. Dok. Makin olahraga, makin naik. Makin tinggi kolesterolnya. Oh gitu. Fastingnya gimana fastingnya? Fastingnya dia 14-16 jam juga sih. Ya. Makin fasting, makin naik kolesterol. Makin kita puasa, makin adrenalin ya dok. Hubungan puasa adrenalin, meningkatkan stres di badan. Puasa kan tadi. Kemudian olahraga meningkatkan stres juga di badan. Jadi pecah lemaknya lebih banyak. Lemak pecah sehingga yang pecah nggak cuma lemak, kolesterol juga keluar. Stres juga naikin, maksudnya kurang tidur juga naikin kolesterol karena makin banyak yang dipecah lemaknya. Jadi puasa, olahraga itu naikin kolesterol. Makanya ada orang yang seperti itu dok, triglycerid normal, HDL-nya lebih tinggi dokter apa dia? Dokter pasti. Tinggian saya sih. Saya kemarin kan sampai 89 tuh. Yes, pasti tinggian dokter. 60-an, 50-60. Yes. Nggak apa-apa dok. Seperti itu nggak apa-apa. Tapi pokoknya jangan. Makanya ada orang bilang, aduh kolesterol nggak usah stres dok. Nggak usah dipikirin kolesterol, nggak usah dipikirin LDL. Yang dipikirin itu HDL kita masih tinggi, sama triglycerid rendah, udah itu aja. Kalau yang dipakai nanti ada small LDL sama large LDL. Large LDL itu artinya kandungan LDL kita lebih banyak kolesterol daripada triglyceridnya, makanya large. Kita bisa lihat dari triglycerid, angka triglycerid dibagi sama HDL lebih rendah daripada 1 atau sama dengan 1, itu otomatis LDL-nya large. Dan itu nggak gampang diambil sama makropak. Nggak gampang ngeplak. Jadi yang penting itu pokoknya rasio HDL dengan triglycerid ya? Yes. Kalau triglyceridnya misalnya 150,
HDL 40, berarti kira-kira 3 gitu kan dok. Itu Ya. nggak bagus. Oke. Yang bagus tuh 1. Jadi triglycerid kira-kira misalnya triglycerid 60, HDL 60 atau 80, bahkan HDL lebih tinggi di bawah 1 itu keren. Nah kalau triglycerid dibagi sama HDL sama dengan 1 atau di bawah 1, berarti LDL kita large semua, besar-besar semua. Boyan namanya. LDL boyan, gede-gede. Itu nggak gampang diambil makrofag. Makrofag itu kalau misalnya ada yang inflamasi radang, dia ngambilin, nutup jadi plak. Jadi LDL besar tuh nggak gampang terikat gitu. Nah kalau misalnya lihat dari laboratorium dokter LDL-nya pasti besar-besar. Pasti. Yang kemarin ya, nggak tahu sekarang. Iya. Yang terakhir sih lebih dari 1 dikit, Dok. Ya masih besar tuh, masih gede tuh. Sama dengan Iya. atau sama dengan 1 atau kurang dari 1 itu Enggak. masih gede. Terakhir kemarin tuh triglyceridnya 81, HDL-nya jadi 69, Dok. Nggak apa-apa dok, masih mirip 1 lah, belum sampai 2, nggak apa-apa. Masih inilah ya, Dok. Masih oke. Masih oke. Nah tapi itu tadi bukan berarti kita nggak boleh luka, boleh dong luka. Caranya gimana? Misalnya kita overtraining, kurang tidur, kurang rileks, stres berkepanjangan dari pagi sampai tengah malam, gitu. Jadi itu bikin luka juga, inflamasi. Tetap aja dok, kalau inflamasi radang kan tetap harus dibenerin, tetap harus ditutupin sama LDL. Kalau nggak kan radangnya nggak sembuh-sembuh dong. Jadi yang dibenerin sebenarnya lifestyle radang kita. Kalau dokter HSCRP-nya kurang dari 1 udah keren. Udah keren dok, nggak usah stres. Oke, Dok. Oke dok, udah 1 jam dok. Sebenarnya harusnya saya yang banyak ngobrol, pengen banyak belajar di dokter nih dulu. Waduh. Nanti Setahun yang berarti harus lalu, bikin part 2, Dok. ya Kayaknya nggak setahun berasa ya ngobrol 1 jam. Kayak masih setahun banyak ya. gitu yang diobrolin. Saya tuh udah subscribe dokter tuh udah setahun lebih. Aduh, Pertama saya ngeliatin gimana sih skincare di ini kan di YouTube, gimana sih. Saya lihat di situ pejuang jerawat. Terus pokoknya saya udah lama lah. Terus kita ketemu di Instagram. Aduh, makasih banget. Oke, Dok. Iya, Dok. Thank you, Dok. Hari ini nanti satu saat kita ngobrol-ngobrol lagi. Makasih sharing-sharingnya hari ini. Iya, thank you banget, Dok, buat banyak insight-nya, banyak banget yang saya juga belum tahu. Akhirnya tercerahkan juga ini hari ini. Keren dok, makasih udah sharing-sharing juga di sosial media. Saya banyak belajar di situ kok. Makasih dok. Oke, dokter. Selamat pagi dok. Sampai ketemu. Makasih, sukses. Sampai ketemu lagi.